Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB yang berbahagia dan pemirsa setia Smamio GKB Channel. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian malam Sabtu Kalbu edisi hari Jumat 8 Januari 2021. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kalbu malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Ini spesial ya, berbeda dari biasanya. Kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa ya. Pada kalbu malam hari ini ya, kita kedatangan narasumber dari anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan merupakan dosen di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah PUTM ya. Beliau ini adalah Ustadz Qaim Alawi Syahid STHI. Kita sapa pemateri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Qaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ginanjar. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustadz. Oke, kita juga berharap nanti siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB beserta keluarga di rumah juga dalam kondisi sehat, dan kita juga berdoa Amin. semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin, Oke, amin. Ustadz Koim dan pemirsa yang ada di rumah, pada kalbu malam hari ini ya, kita mengangkat tema yaitu manajemen akhlak ya, dengan judul konsep akhlak dalam Islam. Nah, di tengah arus globalisasi yang sangat luar biasa seperti ini, kita tentu memerlukan yang namanya pedoman berakhlak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Qaim bagaimana itu konsep akhlak ya dalam Islam. Monggo Ustadz Qaim. Ya, terima kasih Ustadz Ginanjar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, jajaran guru, ustadz, ustadzah, musyrif, mudabbir sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB, yang saya banggakan dan yang saya cintai para siswa dan siswi Smamio yang insyaallah semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmatan Allah Subhanahu. Tentu di hari yang berbahagia ini, apalagi ini merupakan Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, hari Jumat, merupakan hal yang patut kita lakukan untuk mengawali segala aktivitas kita, yaitu dengan memberikan kesadaran, menghayati keimanan, dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin.
Karena dengan kesadaran iman dan takwa inilah itu menunjukkan bahwa kita senantiasa ingat bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang tidak akan pernah bisa hidup dengan kaki kita sendiri, tidak akan pernah bisa hidup dengan kemampuan kita sendiri, karena yang maha hidup dan memberikan kehidupan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita juga senantiasa mengiringi doa, sholawat, dan salam kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang Allah tunjuk sebagai penutup para nabi, penyempurna risalah para rasul, yang mana tidak ada lagi jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani segala yang telah dicontohkan oleh beliau. Siswa dan siswi yang saya muliakan, saya banggakan dan saya cintai, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Kinanjar tadi, bahwa insya Allah saya di sini diamanahi oleh ustadz-ustadz kalian, guru-guru kalian, untuk membersamai adik-adik semua, Ananda dan Adinda semua, dalam mencoba untuk membahas, mengetahui, memahami, dan diharapkan untuk nanti bisa mengaplikasikan satu materi penting atau satu persyaratan penting yang harus kita penuhi, yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman atau sebagai hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali adalah hal yang penting di dalam Islam sendiri. Di dalam Islam sendiri, akhlak itu menempati posisi rangkaian dari implikasi atas keimanan kita. Maksudnya apa? Secara sederhana dikatakan bahwa salah satu wujud dari keimanan itu adalah akhlak yang baik. Karena kan keimanan itu adalah selain diakui di dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan, dan diejawantahkan, diaplikasikan, diwujudkan melalui perbuatan. Nah, perbuatan yang mencerminkan keimanan itu adalah akhlak. Jadi sederhana, misalnya kalau kita pahami secara sederhana, akhlak itu adalah hal-hal yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka sempurna keimanan seseorang apabila dia tidak menampakkan akhlak yang terpuji. Tidak sempurna keimanan seorang siswa kalau dia tidak menghormati gurunya. Tidak sempurna keimanan seorang guru kalau dia tidak mencintai siswa. Tidak sempurna keimanan seorang anak kalau dia tidak mematuhi orang tuanya, menghormati orang tuanya, dan tidak sempurna keimanan orang tua kalau dia tidak membimbing dengan akhlak yang terpuji anak-anaknya. Jadi sangat luar biasa sekali. Akhlak itu adalah cerminan keimanan dan dia adalah kesempurnaan dari iman itu sendiri. Apalagi pentingnya akhlak ini, anak-anak sekalian, perlu diketahui juga ditambah dengan realitas apa yang terjadi di masa sekarang, yang mana salah satu problem yang belum bisa diselesaikan secara baik, bahkan terkesan semakin buruk, itu adalah akhlak dari para pemuda dan pemudi. Banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita lihat, baik itu di TV, di media sosial, seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, atau bahkan di keseharian kita. Yang mana mungkin kita tidak sadar, diri kita sendiri pun
menampakkan atau mengamalkan akhlak yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Nah, maka lagi-lagi akhlak ini betul-betul penting untuk kita kaji. Majelis Tarjih sendiri perlu diketahui ananda sekalian, di Munas terakhir kemarin, Munas ke-31 yang harusnya bertempat di Universitas Muhammadiyah Gresik, tapi karena ada fenomena corona ini akhirnya harus dilaksanakan secara daring. Nah, salah satu materi yang dibahas di situ adalah Risalah Akhlak Islamiyah. Di mana Majelis Tarjih di dalam Munas itu, Musyawarah Nasional itu merumuskan tuntunan risalah akhlak yang nanti insya Allah bisa dijadikan panduan oleh warga Muhammadiyah pada khususnya, juga komunitas atau umat Islam di Indonesia dan di luar Indonesia pada umumnya. Sehingga terkhusus utamanya buat ananda-ananda sekalian yang menimba ilmu di SMA Muhammadiyah 10, ini penting untuk mengetahui buku ini atau draft tuntunan akhlak ini. Dan nanti apa yang saya sampaikan itu bersumber dari draft ini. Oke. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang paling mendasar tentu adalah ma hiyal akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu kalau dilihat secara lugawi, secara bahasa, itu berasal dari bahasa Arab. Yang akar katanya itu adalah kholaqo. Akar katanya itu kholaqo. Atau mungkin anak-anak sekalian belajar bahasa Arab yaitu kholaqo yakhluqu. Yang bisa artinya yaitu menciptakan. Yang mana kata kholaqo ini memiliki derivasi kata-kata yang lain. Yang pertama itu sebagai isim fa'il yaitu khaliqun atau yang menciptakan. Kemudian ada makhlukun yaitu yang diciptakan. Kemudian khalqun yaitu penciptaan. Lalu yang terakhir khuluqun yaitu at-tabi'ah wal 'adah, kebiasaan atau tabiat atau perilaku. Nah, sehingga tahu bahwa kata-kata kholaqo ini khas bahasa Arab. Yang mana istilah kholaqo ini atau akhlak ini sebenarnya sudah menjadi terminologi khusus, istilah khusus di dalam Islam. Seperti ketika kita mengatakan iman, kita mengatakan kafir, kita mengatakan khusyuk, kita mengatakan sholeh, itu kan bahasa Arab tetapi nuansanya Islami. Berbeda ketika kita mengatakan moral, etika, dan lain sebagainya. Maka dengan menggunakan kata akhlak ini, berarti ada makna yang khusus, makna yang bernuansa Islami di dalamnya. Sehingga di dalam draft risalah akhlak yang didiskusikan di Munas Tarjih itu, kata akhlak itu punya makna yang luar biasa sekali. Dia tidak hanya bisa diartikan sebagai tabiat. Dia tidak hanya bisa diartikan sebagai moral atau perilaku, tetapi dia diartikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam kata tersebut. Di mana kata tersebut itu memiliki hubungan bahwa makhluk itu, makhlukun itu, sesuatu yang diciptakan itu selalu punya hubungan dengan sang Khalik yang menciptakan dirinya. Nah, hubungan antara sang Khalik dengan makhluk dengan demikian butuh ikatan. Salah satu ikatannya itu adalah khulukun, perilaku. Bagaimana perilaku manusia sebagai yang diciptakan kepada Al-Khalik yang menciptakan. Oke, Ustaz. Begitu pula. Oke, ngapunten Ustaz. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Qaim tadi ya. Jadi
tentang apa itu akhlak ya. Tadi dijelaskan dari segi etimologi dan alhamdulillah kemarin setelah Munas Tarji juga ada namanya risalah akhlak begitu Ustadz ya. Iya, betul betul. Iya. Risalah akhlak Islamiyah ini masih tataran filosofis, Oh iya. Ustadz Ginanjar. Nanti ada tataran praktisnya. Oke, ya jadi kita tahan dulu Ustadz ya. Ya kita bikin penasaran yang ada di rumah ya. Ya, Iya. penjelasan lebih lanjut dari Ustadz Oke. Qaim tadi ya. Jadi anak-anak, jadi itu tadi beberapa hal mengenai konsep dan pengertian akhlak yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Qaim. Nah, sebelum Ustadz Qaim nanti melanjutkan lebih dalam lagi apa yang disampaikan, nah kita simak pesan-pesan yang berikut ini. Oke, kembali lagi di kajian malam Sabtu Kalbu edisi hari Jumat 8 Januari 2021. Oke, pemirsa, tadi sebelum terjeda oleh iklan atau pesan-pesan ya. Jadi Ustadz Qaim menyampaikan tentang pengertian dari akhlak. Nah, tadi juga disinggung oleh Ustadz Qaim mengenai risalah akhlak ya, yang merupakan salah satu bagian atau keputusan dari Munas Tarjih. Nah, seandainya tidak ada pandemi, mungkin kita bisa bertemu secara langsung dengan Ustadz Qaim di Gresik ya Ustadz ya. Betul, insyaallah. Oke Ustadz, monggo kita simak lagi penjelasan lebih lanjut dari Ustadz Qaim. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Ginanjar atas kesempatannya. Ananda dan Adinda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi pengertian tadi kita dapat mengetahui bahwa ternyata dari kata akhlak saja menunjukkan atur hubungan makhluk dengan yang diciptakannya, ada keterhubungan antara makhluk dengan makhluk. Sehingga Allahu yarham Prof. Nahar Ilyas, salah satu mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga mantan wakil Majelis Ulama Indonesia yang telah berpulang, merumuskan atau memberikan satu definisi penting di dalam bukunya Kuliah Akhlak, itu bahwa akhlak adalah keterciptaan, terpadunya atau terciptanya kepaduan antara kehendak Khalik Tuhan dengan perilaku makhluk manusia. Sehingga ketika akhlak itu berbicara tentang perilaku, maka dasar dari perilaku tersebut di dalam pandangan Islam, dalam konsep akhlak tidak hanya berdasarkan pada penilaian baik buruk menurut manusia. Ini yang perlu kita pahami, bahwa akhlak itu menunjukkan misalnya nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keburukan yang penentuannya itu tidak hanya didasari oleh penilaian manusia, penilaian log, penilaian tempat, tradisi, adat,
tetapi lebih mental dari itu, lebih dasar dari itu, bahwa asas dari penilaian akhlak di dalam Islam itu adalah kehendak Allah, iradatullah, kehendak Allah tentunya tergambarkan di dalam syariatnya secara utuh, yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perlu kita sadari, berdasarkan pengertian ini, adik-adik sekalian, orang yang berakhlak di dalam Islam atau di mata Islam, orang berakhlak itu hanya orang yang gemar bersedekah, tidak hanya orang yang suka menolong, tidak hanya orang yang suka tersenyum, tidak hanya seperti itu, tetapi lebih fundamental dari itu adalah orang yang berakhlak di mata Islam adalah orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya contohnya yang paling konkret, paling bisa kita gambarkan itu yang biasa dicontohkan oleh Associate Profesor Hamid Fahmi Zarkashi yang sekarang menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau mengatakan begini, kalau ada pemimpin, dia itu korupsi, dia zalim, mengambil hak rakyatnya, maka pemimpin itu dia bisa disebut tidak bermoral sekaligus tidak berakhlak. Nah, tetapi kalau ada pemimpin yang dia tidak sholat, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak sadar terhadap kewajiban penghambaannya kepada Allah, berarti barangkali ada orang yang mengatakan dia tetap bermoral seperti itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak bermoral. Maksudnya moralnya tidak jadi masalah. Tetapi dalam pandangan akhlak menurut Islam, orang itu tidak berakhlak karena dia tidak menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam penjaga pemelihara antara hubungan dengan hubungan pada makhluk, itu sesama manusia, sesama makhluk yang lain, termasuk juga alam ini, teruslah senantiasa dijaga, dan itu masuk dalam koridor akhlak kita, atau muliyun, bersifat atau berkarakter saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, makanya ikut pengajian ini, ada yang bertanya kepada adik-adik sekalian, lebih baik mana? Patuh terhadap agama tetapi tidak kepada tetangga, atau patuh kepada tetangga tetapi tidak baik, tidak taat agama? Atau lebih mana? Orang yang memakai jilbab tapi akhlaknya tidak baik, atau orang yang tidak pakai jilbab tapi akhlak baik? Nah, ini pandangan pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang tidak tepat. Karena kita baru disebut berakhlak kalau hubungan kita kepada Allah baik dan hubungan kita taat kepada Allah, kita taat kepada agama, kita juga peduli terhadap tetangga. Kita mengikuti aturan syariat bagi yang perempuan jilbab juga baik kepada orang lain. Itu akhlak di dalam Islam. Jadi tidak bisa tidak kotak-kotakan. Ya, mungkin berbeda dengan pengertian moral, pengertian etika, bahasa. Yang mungkin moral dan etika itu nilainya bersifat relatif, artinya tergantung tempat kita di mana. Seperti itu. Nah, saya kasih lagi contoh biar enak. Kalau misalnya dari segi etika misalnya, kita menggunakan pakaian yang you can see, tetapi di negara Eropa bagi mereka mungkin itu tetap beretika. Nah, di mereka itu mungkin tetap beretika karena nilai etika mereka itu tidak mengatur menutup aurat. Nah, itu hak asasi kamu seperti itu. Tetapi bagi Islam itu tetap
berakhlak. Karena apa? Di dalam Islam telah diatur akhlak, adab di dalam menggunakan atau berpakaian. Salah satunya harus menutup aurat. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya gambaran akhlak di dalam Islam. Intinya bahwa akhlak itu penilaian kebaikan dan keburukan yang dasarnya itu adalah nilai dari Islam itu sendiri dan juga diikuti oleh nilai-nilai lain selama nilai-nilai lain itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini penting diketahui. Oke, Jadi Ustaz. insyaallah setelah ini kita berupaya untuk berakhlak. Oke. Ya. Menarik sekali Ustadz tadi yang disampaikan ya, terutama tadi yang mengenai pertanyaan lebih baik mana orang yang tidak berjilbab tapi berakhlak dengan orang yang berjilbab tapi akhlaknya jelek. Nah, itu pertanyaan itu sering muncul Ustadz dan menjebak begitu Ustadz ya. Ya, jadi memang konsep akhlak dalam Islam adalah hubungan dengan Allah baik, hubungan manusia juga baik. Oke. Semakin menarik ya pemirsa yang disampaikan oleh Ustadz Qaim ini tadi. Nah, sebelum Ustadz Qaim nanti menyampaikan lebih jauh lagi, nah kita simak pesan-pesan berikut ini. Oke, pemirsa Kalbu dimanapun berada, alhamdulillah tadi sudah disampaikan begitu banyak oleh Ustadz Qaim mengenai akhlak ya. Ya tadi sebelum jeda iklan sudah disampaikan oleh Ustadz Qaim, terutama pertanyaan yang menurut saya tadi sering menjebak kita Ustadz ya. Jadi memang konsep akhlak itu di dalam Islam adalah baik hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Oke, nanti akan dijabarkan lebih dalam lagi oleh Ustadz Qaim. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Kinanjar. Adik-adik sekalian, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berangkat dari pengertian akhlak ini bahwa akhlak itu adalah penilaian kebaikan dan keburukan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan sesama makhluk lainnya, maka kita kemudian beranjak pada pertanyaan dasar yang kedua. Pertanyaan mendasar kedua adalah apa sih sumber nilai dari akhlak itu? Atau apa sih sumber akhlak itu? Nah, sebelum itu kita perlu harus memberikan sedikit gambaran bahwa kita ini manusia yang kita bergerak, kita cenderung, kita melakukan sesuatu, kita berpikir sesuatu secara fitrawi itu karena ada faktor, karena ada faktornya seperti itu. Nah, itu yang disebut nilai-nilai itulah. Nah, jadi kalau di dalam buku risalah akhlak itu setidaknya ada 4 nilai akhlak atau 4 nilai yang mendasari manusia untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian saya ringkaskan menjadi 2 saja biar tidak terlalu ribet. Takutnya kalau nanti terlalu ribet nanti pada ngantuk ya. 2 saja.
Yang pertama adalah nilai kesenangan dan nilai kebahagiaan. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an kan sudah dijelaskan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir ila akhiril ayat. Yang ayat itu menunjukkan bahwa memang secara fitrawi kita itu manusia suka pada hal-hal yang bersifat duniawi. Ada seorang ulama tafsir yang kemudian memberikan penafsiran lebih rinci dari ayat tersebut. Bahwa berdasarkan ayat ini, katanya kecenderungan di manusia kepada sesuatu, kita suka terhadap sesuatu, kita mau terhadap sesuatu, kita melakukan hal karena sesuatu itu disebabkan oleh hal. Yang pertama, asas lin naf'i. Yang pertama adalah karena sesuatu itu mendatangkan manfaat. Ya, misalnya kita suka sama HP. Karena HP itu mendatangkan manfaat, kita bisa berhubungan dengan orang lain. Kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan HP. Artinya HP memberikan manfaat kepada kita. Kita suka motor karena motor menjadi kendaraan kita untuk pergi ke tempat yang kita inginkan atau yang kita tuju. Nah, jadi kita suka karena motor itu mendatangkan manfaat kepada kita. Apabila motor itu rusak dan tidak bisa digunakan, maka secara otomatis kesukaan kita itu hilang karena manfaatnya juga hilang. Begitu pula apabila HP itu hang, mati, lowbat total, tidak bisa hidup lagi, maka secara otomatis kesukaan kita terhadap HP itu hilang karena kemanfaatan HP itu hilang. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebut bahwa kecenderungan kita atau kesukaan kita terhadap sesuatu dikarenakan asas lilladzati. Karena sesuatu itu mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kelezatan. Ini lezat tidak hanya dari makanan saja ya, tidak hanya dari makanan, tetapi kenikmatan dari panca indera yang lain seperti mata, perasaan, rasa kepuasan, lain sebagainya. Contohnya kita suka sate karena sate itu enak, gitu kan? Orang yang suka mendaki gunung, kenapa dia suka daki gunung? Karena dia mendapatkan kepuasan di situ. Orang suka mendengarkan aliran air, hujan dan lain sebagainya karena hal itu mendatangkan tentraman. Berbeda dengan kalau kita misalnya tiba-tiba makan, satenya itu ternyata sudah busuk. Nah, tentu kita tidak akan makan karena nikmatnya hilang. Seperti itu. Kalau petir itu terlalu besar, terlalu keras, kita takut. Nah, berarti kita tidak mendapatkan kenikmatan dari petir itu karena petir itu justru mendatangkan ketakutan. Nah, itu asas lilladzati. Nah, yang ketiga, asas lil fadli. Karena sesuatu itu mendatangkan keutamaan. Kita suka sehat karena sehat itu lebih utama dari sakit. Kita suka kuat karena kuat itu lebih utama daripada lemah. Kita suka pintar itu lebih utama daripada bodoh. Nah, hal-hal ini yang menjadi pemicu kita. Jadi asas kenikmatan, asas kebahagiaan, kelezatan, asas keutamaan dan asas kemanfaatan itulah yang kemudian terhadap sesuatu. Nah, ini yang pertama. Itu secara fitrah seperti itu. Nah, tetapi ini penting. Dalam konsep akhlak ada yang lebih di atas dari itu, yaitu nilai yang bersifat ketuhanan, nilai yang bersifat keilahian, bahwa kita mencintai sesuatu, kita cenderung terhadap sesuatu, itu faktornya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua hal yang di dunia ini, meskipun dia mendatangkan kenikmatan, meskipun dia mendatangkan kemanfaatan, meskipun dia mendatangkan keutamaan, tetapi semuanya punya batas limitnya masing-masing. Orang ganteng nanti ketika pasti ganteng akan luntur. Orang tua nanti ketika tua pasti punggungnya akan bungkuk. Rumah yang megah
nanti akan dimakan oleh waktu. Kalau bukan rumahnya itu yang pertama kali yang duluan, berarti dunia yang duluan tinggalkan. Jadi semua kecintaan kita terhadap dunia itu pasti semua berbatas. Makanya di dalam di antara ayat yang terdapat dalam surat Ar-Rahman itu kan dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini fana, yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha memberi kenikmatan dan Ia tidak akan pernah habis kenikmatannya. Allah adalah zat yang maha memberikan manfaat dan tidak akan pernah habis manfaatannya. Allah adalah zat yang maha utama dan tidak akan pernah habis keutamaannya. Maka seorang muslim menempatkan seluruh tujuannya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang kekal sementara yang lain tidak. Begitulah dengan akhlak. Nah, nilai akhlak kita itu harus berdasarkan nilai ketuhanan, nilai keilahian. Yang mana nilai itu dapat kita ketahui dari sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kan suatu ketika seseorang bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apa sih akhlaknya atau bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah aplikasi dari apa yang terkandung di dalam. Sudah pas, adik-adik sekalian, itu adalah Rasulullah. Kalau kita mau disebut berakhlak, berarti kita ngefans kepada Rasulullah. Yang kita ikuti adalah Rasulullah dannya Rasulullah. Kita boleh mencintai yang lain, tapi jangan sampai yang lain itu menjadi idola kita. Di antara adik-adik ada yang ngefans Cristiano Ronaldo, ada yang ngefans sama Messi, ada yang ngefans sama tokoh Korea misalnya. Ya kecenderungan yang bersifat duniawi. Tetapi jangan sampai kecintaan kita membuat yang mereka itu menjadi idola kita. Sehingga perilaku mereka kita contoh, pola hidup mereka kita contoh, padahal kehidupan yang mereka perlihatkan itu bukan kehidupan Islami. Kalau demikian maka kita tidak berakhlak, kita jatuhnya akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi kita harus mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting sekali. Ini ada sumber dari akhlak itu sendiri. Jadi sumber dari akhlak itu adalah nilainya ketuhanan yang bersumber dari Al-Quran dan juga sumber dari Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang harus kita contohi. Misalnya dalam praktek misalnya kita dapat melihat Rasulullah itu dalam berbagai aspek. Rasulullah sebagai hamba Allah yang baik, Rasul berakhlak untuk pribadi Rasulullah sendiri, Rasulullah berakhlak di dalam perilaku berkeluarga, berumah tangga, Rasulullah berakhlak sebagai salah satu anggota masyarakat, Rasulullah berakhlak sebagai salah satu warga negara, Rasulullah berakhlak sebagai salah satu warga dunia. Nah, itu semua kita bisa dapatkan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, contohnya Rasulullah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meskipun sudah dijamin masuk surga, meskipun sudah dijamin dihapuskan dosa-dosanya, tetap mau menunjukkan kesyukurannya kepada Allah dengan senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan salat dan senantiasa beristighfar. Kan dalam sebuah riwayat diceritakan seorang sahabat
Ada dalam ayat 1 dikatakan sahabat ini adalah Bilal. Ada juga yang mengatakan itu adalah istri Rasulullah sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Melihat Rasulullah itu kalau sholat tahajud menangis, kemudian sampai kelihatan kakinya pegal-pegal seperti itu. Akhirnya setelah sholat itu si sahabat ini mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai segitunya? Padahal bukankah Allah telah menjamin untuk surga dan telah menjamin bahwa yang akan datang dan yang telah dahulu telah diampuni oleh Allah? Apa jawabannya Rasulullah? Tidakkah aku boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Abdan syakuro. Jadi luar biasa akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus berupaya untuk mencontoh Rasulullah. Bayangkan saja level ibadah kita dengan Rasulullah itu jauh sekali. Rasulullah yang luar biasa level ibadah saja masih seperti itu, apalagi kita yang barangkali lebih banyak dosanya, lebih banyak salahnya ketimbang ibadahnya. Itu pun ibadahnya itu belum tentu diterima. Kalaupun diterima, belum tentu sempurna diterima. Sehingga ini adalah cerminan akhlak yang harus kita teladani, bahwa jangan sampai kita berpuas diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai berpuas diri dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri, adik-adik sekalian, mendapati satu keadaan yang membuat saya sadar luar biasa. Ini saya bagikan mungkin mudah-mudahan sebagai nanti bisa diambil ibrohnya. Jadi dulu saya waktu UTM, saya angkatannya Ustadz Hude. Nah, di PUTM itu kita setiap Ramadan itu turu rihla dakwah, rihla Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita diutus ke daerah yang nanti kita mengabdi di sana. Jadi selama Ramadan itu, selama 25 hari itu, kita membantu takmir, melaksanakan program-program Ramadan, membawakan pengajian, membersihkan masjid dan lain sebagainya. Nah, satu ketika, satu Ramadan, saya pernah ke Masjid Al-Amin di daerah barat Jogja, seperti itu. Masjidnya kecil, di belakang masjid ada kuburan seperti itu. Nah, di masjid itu ada satu bapak-bapak yang dia itu bagi saya pribadi ketika awal itu melakukan tindakan yang aneh gitu loh. Dan terkesan kayak kurang sopan. Tindakannya itu setiap buka puasa si bapak ini, adik-adik sekalian, itu selalu memberikan atau membagi-bagikan atau bersedekah permen. Dan permennya itu tidak cuma diberikan kepada anak-anak, tetapi juga diberikan kepada orang-orang dewasa, bapak-bapak, bahkan orang yang mungkin lebih tua dari dirinya. Jadi setiap buka puasa dia bagi permen. Nah, setelah bagi permen itu selalu dia ngasih jempol. Kasih permen, ngasih jempol. Ngasih permen, kasih jempol. Nah, saya melihat awalnya itu, wah ini kok bapak ini aneh ya. Kalau ngasih buat anak-anak ya wajar, tapi masa orang tua juga dikasih permen. Karena memang ada sedikit uzon ya, prasangka buruk ini tidak sopan seperti itu ya. Akhirnya saya tanya kepada salah satu takmir masjid, Pak, Bapak itu kok setiap Jumat, setiap buka puasa kok bagi-bagi permen, sama orang tua juga bagi-bagi permen. Nah, si takmir ini, si bapak takmir ini mengatakan, wah saya tidak tahu mas, itu udah jauh-jauh dari dulu kayak gitu. Makanya bapak itu oleh anak-anak itu sebagai bapak jempol katanya, karena setiap ngasih permen selalu ngasih jempol. Tapi asal tidak tahu katanya.
Nah, akhirnya suatu ketika qadarullah di hari Jumat saya kan bersih-bersih masjid. Nah, saya bersih-bersih masjid. Nah, si bapak itu kerjanya juga bersih kuburan. Nah, ketika selesai di kuburan dan saya juga selesai bersih masjid, mempersiapkan sejadah dan sebagainya, akhirnya kita istirahat bareng. Disitulah momen istirahat bareng saya jadikan kesempatan untuk bertanya. Saya tanya, Nun Sewu, kok buka puasa bagi-bagikan permen sama orang tua juga dan ini adik-adik sekalian, jawabannya luar biasa sekali menyentuh hati saya. Dan saya menyesal berprasangka buruk. Dia mengatakan begini, Iyam im, karena saya itu mau menunjukkan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, saya itu sudah bahagia, sudah cukup kehidupan yang Engkau berikan kepada saya seperti ini. Sehingga meskipun saya cuma kerjanya pember kuburan, tetapi saya juga bisa menunjukkan kesyukuran itu dengan bersedekah, katanya. Dan yang kedua, saya tidak mau kalah dengan orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Kalau orang mampu bisa bersedekah dengan uang mereka, saya dalam skala kecil bisa bersedekah dengan permen saya. Dan itu lagi-lagi untuk menunjukkan, oh, saya bersyukur, saya sudah bahagia diberikan kehidupan seperti ini. Nah, adik-adik sekalian luar biasa. Jawaban itu langsung, Masya Allah. Saya yang awalnya suuzon itu akhirnya istighfar dalam-dalam. Betapa luar biasanya Bapak ini akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dengan kekurangan yang luar biasa, meskipun dengan banyak ketidakmampuan, tetapi tetap berusaha untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah sesuatu yang Dia mampu. Dan inilah sebenarnya yang harus kita contoh. Ya, salah satu akhlak kepada Allah adalah senantiasa bersyukur. Ya. Bagaimana Ustadz Inayat? Ustadz, jadi saya sampai bengong dengar ceritanya Ustadz tadi ya. Jadi memang pengalaman hidup itu sesuatu hal yang sangat menarik Ustadz ya. Jadi nilai kesyukuran itu juga merupakan salah satu akhlak kepada Allah begitu Ustadz ya. Oke, baiklah pemirsa Smamyo GKB Channel, peserta kajian malam Sabtu kalbu yang berbahagia. Nah, sebelum nanti Ustadz Qoem memberikan closing statement ya atau kesimpulan dari kajian pada malam hari ini, kita simak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Smamyo GKB Channel yang berbahagia, tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Ustadz Qoem sebelum jeda iklan tadi. Nah, sudah banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz Qoem tadi mengenai akhlak ya, baik akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada Allah. Nah, Ustadz, terakhir ya sebelum ditutup, kesimpulan atau closing statement dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Qoem pada
malam hari ini. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih Mas Ginanjar. Insya Allah pada kesempatan closing statementnya kalau bisa saya ingin menambahkan satu lagi saja. Kalau tadi itu adalah kesadaran akhlak, maka ada lagi kesadaran kita kepada Allah sebagai hamba. Nah, ada satu lagi kesadaran yang mungkin kita bisa bahas di kesempatan sedikit lebih akhlak yang kita bahas. Itu akhlak kepada diri sendiri. Nah, ini kadang jarang untuk kita ketahui dan jarang untuk kita sadari. Dan ini terdapat di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammad dan draft putusan tarjih ini. Jadi ternyata di dalam Islam adik-adik sekalian juga diatur akhlak terhadap diri sendiri. Jadi akhlak itu tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada sesama manusia, tidak hanya kepada alam sekitar, tetapi juga penting menjaga akhlak kepada diri sendiri. Nah, apa itu akhlak kepada diri sendiri? Salah satu adalah bersifat at-tawazun, sifat seimbang. Bersifat kalau menyeimbangkan antara aspek rohani kita, aspek ukhrawi kita dengan aspek duniawi kita. Nah, ini siapa yang mencontohkan lagi-lagi telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi tiga orang, yang mana tiga orang ini dia mau tahu mereka mau tahu bagaimana sih sebenarnya keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ketika itu Rasulullah tidak hadir. Nah, salah seorang dari mereka mengatakan, agar aku bisa dekat dengan anaknya Rasulullah, maka demi Allah mulai hari ini aku akan sholat malam tanpa tidur. Yang kedua kemudian kalau kamu mengatakan seperti itu, maka kalau saya berjanji saya akan puasa terus dan tidak mau berbuka. Yang terakhir kalau saya akan berada terus tidak mau menikah seperti itu. Nah, ketika mereka berjanji seperti itu, bertekad seperti itu, kemudian Rasulullah muncul. Lalu Rasulullah mengatakan, saya adalah wahai orang tiga orang ini, saya adalah orang yang paling takut, manusia yang paling takut kepada Allah di kalian. Tetapi saya sholat malam, saya juga istirahat. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya beribadah kepada saya juga menikah atau memenuhi kebutuhan dunia. Ini adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mencintai sunnah, maka dia bukan umatku. Dari perspektif akhlak, dari sudut pandang akhlak, hadis ini adik-adik sekalian memberi gambaran penting tentang akhlak pribadi. Bahwa di dalam Islam seseorang tidak boleh melakukan sifat lebih-lebihan. Bahkan untuk soal ibadah sekalipun harus seimbang antara ibadahnya, kebutuhan rohaninya dengan kebutuhan jasmaninya. Makanya adik-adik sekalian yang sekolah kalau belajar harus seimbang, harus belajar sesuai porsinya, juga harus istirahat sesuai porsinya. Jangan belajarnya terlalu capek, tetapi kemudian istirahatnya sangat panjang, tetapi jangan juga istirahat main-mainnya lebih banyak dibanding si belajarnya. Makanya dicipta atau dibuat oleh guru-guru di sekolah itu sangat penting untuk dipatuhi karena aturan-aturan itu insya Allah menyeimbangkan aspek jasmani dan aspek rohani. Itu juga bagian dari akhlak. Ya, saya rasa cukup Ustadz Kinan. Oke, sebagai closing statement. Jadi selain akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada Allah, juga ada akhlak untuk diri sendiri, begitu Ustadz ya? Betul. Oke. Terima kasih Ustadz Qaim atas pemaparan yang luar biasa tadi. Jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan ya sebagai catatan pribadi saya. Nah, ini saya juga nyatet ini ya. Saya harap anak-anak di rumah juga nyatet ini yang disampaikan Ustadz Qaim tadi ya. Jadi akhlak ya itu meliputi akhlak kepada
kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada diri sendiri ya. Tidak bisa dikatakan dia berakhlak kalau terlepas dari salah satunya. Oke, anak-anakku, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik dan pemirsa setia Smamio GKB Channel, alhamdulillah kajian malam Sabtu pada hari ini telah kita ikuti dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Qoim dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan dosen PUTM yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ustadz Ginanjar, saya juga terima kasih. Oke. Saya Ustadz Ginanjar Widyartama dan Ustadz Qoim beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Kalbu edisi yang akan datang. Nasrun minallah wa fatun kharib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Juanda, ini sudah boleh roll dah? Ustadz Hudzaifah. Aduh, terima kasih.